Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang strategi dakwah di era milenial. Oke. Sebelum masuk ke strategi dakwah di era milenial, kita bahas dulu definisi dari strategi dakwah ini apa dari para tokoh atau dari para tokoh dakwah. Yang pertama itu, strategi dakwah itu adalah metode, siasat, taktik atau manuver yang dipergunakan dalam aktivitas kegiatan berdakwah. Nah, ini yang dimunculkan oleh Asmuni Syukir. Kemudian ada juga tokoh lain, Moh Ali Aziz, yang mendefinisikan strategi dakwah itu satu perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu, ya, dengan penyesuaian yang tepat terhadap objek dakwah atau mat'u yang sedang dihadapi, ya. Nah, tidak jauh berbeda definisi dari kedua tokoh ini. Yang intinya di sana itu adalah bagaimana kita nanti bisa merancang itu, ya, kita bisa merencanakan dakwah yang akan kita lakukan, dan kemudian di sana itu kita sesuaikan itu, ya, kita sesuaikan penyesuaian yang tepat terhadap objek dakwah. Jadi harus disesuaikan karena mat'u kita saat ini adalah memiliki literasi yang sangat literar gitu, ya, atau yang sangat bagus terhadap teknologi informasi. Bahkan masyarakat sekarang ini secara umum, baik milenial, ya, orang tua apalagi anak-anak, itu sangat-sangat terbiasa sekali dengan teknologi informasi. Maka dakwah yang kita lakukan itu juga harus menyesuaikan menggunakan teknologi informasi tersebut. Nah, itu begitu. Nah, dimana untuk manajemen secara umum itu ini sudah menjadi dalil itu, ya, dimana di sana itu nanti akan ada 4 tahap. Yang pertama ada planning, ada organizing, ada directing, ada controlling. Secara umum seperti itu, gitu, ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan dakwah, maka yang pertama harus kita lakukan itu adalah membuat perencanaan siapa yang akan menjadi mat'u kita, lalu media apa yang akan kita lakukan, lalu tema-tema dakwah apa yang akan kita berikan. Nah, itu, ya. Nah, ini semuanya nanti ada di dalam planning. Nah, kemudian kalau sudah nanti organizing itu adalah nanti terkait dengan pelaksanaan itu, ya. Tayangan atau kontennya nanti akan dibuat berdasar tema dakwah atau berdasar umur dari para mat'u gitu, ya, atau berdasar jenis kelamin misalnya, ya, atau berdasar segmen-segmen yang lain, ya. Target audiens kita itu nanti disesuaikan di organizing ini supaya apa? Sesuai. Kemudian yang berikutnya nanti ada directing, ya. Directing ini adalah pengarahan, jadi bagaimana supaya dakwah yang kita lakukan itu bisa tepat sasaran, ya, kemudian jadwalnya juga tepat waktu, directing diarahkan, yang kemudian dikontrol. Nah, kontrol ini adalah nanti pada tahap akhir, yang mana kontrol ini untuk melakukan apa? Evaluasi. Kalau di sana, ya, nanti di sebelah kanan bisa kita lihat ini ada evaluasi dan evaluasi strategi gitu, ya, pengevaluasian strategi. Jadi kontrol ini nanti kalau misalnya nanti kalau di ranah online, ya, controlling ini adalah nanti terkait dengan seberapa kali kita upload, kemudian bagaimana komentar kita menangani komentar dari para pengunjung kita dan seterusnya, ya, yang mana ini nanti metode strategi, ya, atau strategi dari dakwah itu nanti bisa kita sesuaikan. Nah, pemindahan lingkungan, nah ini penting, ya, di dalam menentukan strategi. Kita harus tentukan dulu siapa yang akan menjadi target kita, kemudian bagaimana perilakunya, kemudian apa yang disukai itu, ya, kemudian dan hal-hal yang terkait, ya. Intinya itu adalah kita harus kuasai dulu, kita harus pahami dulu bagaimana audiens kita itu, ya. Nah, kalau kita sudah kuasai, di sana berikutnya apa? Perumusan strategi itu, ya. Perumusan strategi bagaimana nanti di bagian bawah itu akan ada beberapa strategi, contoh strategi dari yang sepengetahuan saya yang bisa saya sampaikan kepada kalian nanti ada. Kemudian ada penerapan strategi itu, ya, dan yang terakhir nanti adalah pengevaluasian strategi, apakah dari strategi yang sudah kita lakukan atau strategi yang sudah kita jalankan itu sesuai dengan rencana
atau ada banyak kendala, yang itu nanti ketika ada kendala maka bisa kita kita apa namanya kita evaluasi untuk kemudian apakah akan kita perbaiki atau kita hilangkan itu ya, dari tahap-tahapnya, metodenya, medianya dan sebagainya. Itu nanti responnya bagaimana dari para audiens. Nah itu nanti semuanya dievaluasi gitu ya, sehingga dari waktu-waktu dalam kita berdakwah itu ada peningkatannya itu ya. Nah, di sini ada konten versus media. Jadi substansi konten dakwah dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya tidak berubah. Gitu ya. Konten dakwah dari dulu itu sampai sekarang tidak berubah. Apa? Ya bicara tentang akidah, bicara tentang syariah, bicara tentang fikih, bicara tentang muamalah, bicara tentang ibadah gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, itu konten dakwah dari dulu sampai sekarang tidak berubah gitu ya. Nah, namun di sana itu ada istilah namanya dakwah kontekstual, yaitu dalam implementasinya di masyarakat ini menyesuaikan dengan perkembangan sosial budaya pada saat itu. Kalau sekarang berarti pada saat ini apa? Yaitu menyesuaikan dengan konteks teknologi informasi. Nah, konten dikemas menggunakan media sesuai dengan zamannya, karena sekarang zamannya teknologi informasi ya, maka konten-konten dakwah yang sebenarnya dari dulu itu sudah ada ya kita kemas ulang dengan berbasis teknologi informasi gitu ya. Nah, jadi saat ini era media sosial, maka dakwah ini juga harus menggunakan media sosial gitu. Dan contoh-contoh tokoh dai ya, tokoh atau dai yang kemudian berdakwah dengan media sosial itu juga sangat banyak. Saya kira nanti kalian bisa ikuti ya konten-konten dakwah mereka, dan banyak bermunculan dai-dai muda, dai-dai milenial yang dia itu sebelumnya sama sekali tidak dikenal, tapi kemudian mereka itu dai milenial itu apa istilahnya, konsisten, istiqomah di dalam membuat konten-konten dakwah yang kemudian semakin hari semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak audiens yang kemudian mention, banyak yang kemudian share, banyak yang kemudian like, maka reputasi dari dai tersebut itu menjadi semakin tinggi, menjadi semakin terkenal di media online. Nah, siapa? Misalnya Hanan Ataki, misalnya Ustadz Abdul Somad, misalnya siapa itu Hawariyun, misalnya Ustazah Nunuzo itu ya. Nah, itu yang kebetulan lagi jadi tema skripsi ya, yang bimbingan saya itu ya. Dan ada beberapa tokoh-tokoh lain yang itu dai-dai muda, dai-dai milenial yang dia itu memiliki follower ya, pengikut, atau kalau bahasa kita jamaah yang sangat banyak. Jamaah Facebook ya, jamaah Twitter ya, jamaah YouTube ya gitu ya. Nah, di sana itu sangat banyak dan terukur karena tertera dengan jelas. Itu ya. Kemudian dakwah bil medsos, ini dakwah yang dilakukan melalui media sosial, ini yang dikemukakan oleh Ali MD gitu ya. Nah, dakwah bil medsos ini berdasar kaidah usul fikih lil wasail hukmul makosid, yaitu apa? Yaitu sarana dakwah bil medsos ini sama kedudukannya ya, sama pentingnya dengan tujuannya, yaitu apa? Intinya dakwah itu apa sih? Yaitu rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin di sana itu supaya bisa, karena sekarang alamnya itu adalah alam teknologi informasi ya, maka kita harus bisa menyesuaikan metode dan juga media yang kita pakai juga harus disesuaikan itu. Karena kalau misalnya tujuannya itu rahmatan lil alamin tapi kita masih pakai media-media yang tradisional, ya boleh, nggak apa-apa, tapi itu nanti efeknya menjadi tidak begitu optimal. Kenapa? Karena sekarang zamannya itu adalah zaman teknologi informasi, zaman media sosial. Jadi merupakan kewajiban bagi generasi dai saat ini untuk berdakwah di medsos, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, inilah sekarang tugas dari kalian para kader dai ya, untuk bisa melanjutkan tongkat estafet dakwah dari pendahulu-pendahulu kita. Kalau dulu dakwah bilisan itu ya, kemudian dakwah melalui media elektronik, melalui radio, melalui televisi, melalui kaset ya, melalui
VCD ya. Nah, itu adalah media-medianya. Yang sekarang apakah ada orang yang beli kaset, apakah ada orang yang beli VCD? Tentunya sudah tidak ada. Yang ada itu adalah sekarang melalui medsos. Orang itu saat ini sangat familiar dengan medsos, maka kita gunakan media itu dakwah bil medsos. Ini si Ali MD ya yang mengemukakan istilah dakwah bil medsos. Kemudian strategi dan etika dakwah di media sosial seperti apa ya? Yang pertama, dakwah itu ya mengajak bukan menjebak ya. Kemudian merangkul bukan memukul ya. Jadi bagaimana konten-konten dakwah yang kita buat itu adalah sifatnya merangkul ya, bukan memukul atau menghakimi seseorang atau menghakimi ibadah seseorang atau menghakimi keyakinan seseorang, tapi merangkul ya. Yang ketiga itu dakwah itu ya membimbing bukan membanting gitu ya. Mengkafir-kafirkan orang yang tidak sepaham dengan kita, nah itu bukan karakter, bukan strategi dakwah yang bagus itu ya. Nah, jadi membimbing bukan membanting, kemudian meneduhkan bukan menggerahkan, nah, kemudian mendamaikan bukan meresahkan, menghidupkan bukan mematikan, menengahkan bukan menyudutkan, memuji bukan mencaci, mendidik bukan menghardik, dan juga dakwah itu ramah bukan marah. Nah, ini adalah strategi yang harus kita lakukan ya, strategi yang harus kita perhatikan ketika nanti kita akan berdakwah melalui media apapun, termasuk di sana media online ya. Banyak orang yang dalam berdakwah kemudian dia itu meresahkan, menyudutkan, mencaci, menghardik. Apa hasilnya? Ya berurusan dengan hukum. Siapa yang paling baru ya? Maher At-Tuwalibi misalnya di sana ya. Nah, di sana dia ya termasuk tokoh yang sekarang sedang ada di tahanan itu ya. Nah, metode dakwah yang dilakukan itu lebih banyak yang ada di sebelah kanan, menjebak, memukul, membanting, menggerahkan, ya meresahkan ya. Nah, itu adalah metode atau strategi dakwah yang sebenarnya kurang elok, tidak terpuji, walaupun Rasulullah sendiri itu juga pernah marah gitu ya, tapi tidak pernah dia untuk beliau itu menjebak, memukul, membanting, menggerahkan, meresahkan, mematikan, menyudutkan, mencaci, menghardik, marah gitu ya. Nah, jadi berdakwahlah dengan cara yang santun, berdakwahlah dengan cara yang sopan, sehingga bisa diterima oleh semuanya gitu ya. Nah, jadi sudah banyak contoh, jangan ditiru untuk dakwah-dakwah dengan kekerasan, itu jangan gitu ya, karena nanti bisa berurusan dengan hukum. Selain juga tidak elok gitu ya. Metode dakwah di sana secara umum ada 3, ada bil hikmah, ada dakwah mau'izatil hasanah, kemudian ada dakwah mujadalah. Nah, saya kira ini Anda sudah dapatkan materinya panjang lebar di mata kuliah yang lain itu ya. Saya hanya menyinggung sedikit. Kalau dakwah bil hikmah ini ya dengan cara arif bijaksana, misalnya melakukan pendekatan sedemikian rupa ya sehingga pihak objek dakwah ini mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri ya. Jadi tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Misalnya siapa yang tokoh untuk dakwah bil hikmah ini? Misalnya itu adalah siapa yang dari Jogja itu yang dakwah di apa itu diskotik itu ya, Gus Miftah. Nah, itu Gus Miftah misalnya itu adalah beliau itu adalah salah satu contoh untuk bagaimana jemput bola itu ya, pendekatan sedemikian rupa kepada para PSK, kepada para penghibur wanita-wanita penghibur, kepada orang-orang yang aktivitasnya berada di hiburan malam ya. Mereka dirangkul oleh Gus Miftah, yang kemudian ada beberapa yang kemudian bisa insaf, ada yang kemudian bisa
berhijrah gitu ya ke yang lebih baik lagi. Tapi ada juga yang kemudian sama saja, ada juga yang kemudian menolak, yaitu dinamika dakwah. Kita harus bisa menerimanya. Bukan berarti ketika kita datang, ketika kita berdakwah kemudian semuanya harus sesuai, atau misalnya di sana itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, yang kita targetkan. Tidak, itu semuanya diserahkan kepada Allah gitu ya. Dakwah mau'izatul hasanah ini yang paling banyak itu ya, mengajak manusia dengan memberi pelajaran dan nasihat yang baik ya, yang dapat membangkitkan semangat untuk mengamalkan syariat Islam. Ini mau'izatul hasanah, banyak ini yang paling banyak diterapkan oleh para dai itu ya. Dakwah mujadalah yaitu dilakukan dengan mendiskusikan suatu masalah secara bersama dengan saling mengeluarkan pendapat dan bertukar pikiran. Kalau sebelum era teknologi informasi, dakwah mujadalah ini agak jarang ya, cukup jarang dilakukan. Tapi kalau di media online sekarang itu bisa terbantu sekali itu ya. Kenapa? Karena di sana ada kolom komentar salah satunya. Metode dakwah bil hikmah, mau'izatil hasanah, mujadalah, semuanya ini saat ini juga masih relevan untuk dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, dengan bantuan internet, dengan bantuan media sosial ya. Jadi tetap ini jalan semuanya sekarang ini. Nah, metode dakwah di medsos apa? Yaitu menggunakan media interaktif, audio visual. Kalau yang suka ceramah ya bisa menggunakan audio visual ya. Nah, kemudian mat'u juga bisa diajak untuk berdiskusi di kolom komentar. Nah, ini kelebihannya itu ya. Dan di sana itu bisa terekam dengan jelas untuk orang yang mungkin bisa jadi memiliki permasalahan yang sama, maka kita tidak perlu untuk mengulang penjelasan, tinggal kita mention dan tinggal kita cross reference ke komentar kita sebelumnya. Nah, itu seperti itu. Kemudian bersikap responsif terhadap para jamaah, karena tipikal anak milenial ini adalah ingin diperhatikan, wujudkan perhatian melalui respon dan komentar. Misalnya ada yang bertanya, ada yang komentar, ada yang misalnya sampai bahkan mungkin mencaci, itu ya kita kasih senyuman. Respon bisa berupa like, emoticon positif ataupun mention itu ya. Jadi ketika misalnya ada yang tidak cocok dengan pendapat kita, ada yang tidak cocok dengan konten dakwah kita, selama itu memang sudah sesuai dengan syariat, ya berarti kan sudah betul ya. Ketika ada yang mencaci karena mungkin itu urusan khilafiyah, ya tidak masalah, kita apresiasi, tetap kita kasih like, tetap kita kasih mention ya, tetap kita kasih emoticon yang positif gitu ya. Nah, ini karakter dai yang perlu kita bangun. Jangan sampai ketika misalnya ada yang berkomentar negatif terhadap konten dakwah kita itu ya, kemudian kita menyerang balik. Nah, ini bukan tipikal dai milenial, bukan itu ya. Tapi sebisa mungkin kita bisa menengahi, sebisa mungkin kita, nah ini yang harus diamalkan ya. Karena tantangan dakwah di era milenial ini tidak kalah serunya, tidak kalah menantangnya dengan metode-metode atau strategi dakwah di saat sebelum adanya teknologi informasi. Bahkan sekarang ini bisa lebih bisa lebih menantang daripada periode-periode sebelumnya. Kemudian strategi konvergensi media. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di depan, bagaimana kita menerapkan strategi dakwah di era milenial. Yang pertama, buat konten dakwah di media online dalam bentuk audiovisual, misalnya taruh di YouTube. Nah, kalau yang kemudian tidak bisa, Pak, saya itu minder kalau di depan kamera, saya grogi, saya nervous, saya ndredeg gitu ya, misalnya kalau di depan kamera. Nah, ya sebisa kalian, misalnya Pak, bikin tulisan di blogger WordPress, Twitter, Facebook dan lain-lain, bikin tulisan itu ya, bikin tulisan di sana. Kemudian apa yang sudah kita bikin itu konten dakwahnya itu kemudian di-share ke berbagai media sosial sehingga konvergen. Kita bikin satu konten yang kemudian kita bisa share ke media-media sosial yang lain, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram dan seterusnya ya. Kalian juga bisa nanti bikin saluran khusus untuk yang ingin ngaji serius di medsos ya, ingin mengikuti kajian-kajian rutin kita secara rutin di medsos yang memiliki ketertarikan khusus. Bisa bikin nanti grup Telegram
WA, grup Facebook dan lain-lain. Nah, ini sedikit bagaimana untuk strategi konvergensi media dakwah. Oke, keep calm and do dakwah ya. Jangan lupa kita tetap selalu semangat untuk berdakwah, memanfaatkan teknologi informasi itu ya, sehingga kita sebagai mahasiswa di Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto bisa ikut berkontribusi, bisa ikut mewarnai kancah dakwah di media sosial, di media online, untuk kemudian mencapai tujuan berdakwah, yaitu rahmatan lil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.